Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, marilah sejenak kita simak kajian dari guru kita Al-Maghfuru Lahu, Syekh Ali Jaber, sekaligus mengenang beliau dan memetik hikmah, ilmu dan amalan di dalam kajian ini yang insya Allah akan menjadi suatu kebaikan bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Marilah kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah umur, berkah amal, berkah rizki, berkah ibadah, berkah waktu, berkah perjuangan mencari nafkah, mencari ilmu, belajar, langkah demi langkah keluar dari rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Doa sederhana tapi luar biasa. Dan dalam kesempatan ini saya khususkan doa. Marilah sama-sama kita mempelajari rahasia doa, keagungan doa, kemuliaan doa. Dan saya heran orang-orang punya doa tapi masih punya masalah. Berarti dia belum bisa memaksimalkan doa. Doa senjata orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wad-du'a silahul mu'min." Senjata bagi orang mukmin untuk melindungi diri, untuk menyelesaikan semua masalah. Ad-du'a adalah membukakan kunci-kunci langit, pintu-pintu langit dibukakan dengan doa. Wa qala Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, al-muwaffaq man wuffiqa fi kathrati ad-du'a. Yang mendapatkan taufiknya Allah yang selalu berdoa. Sekarang kita selalu berdoa tapi berfikir kenapa Allah tidak mengabulkan. Ya bukan urusan kita. Bukan urusan kita soal diijabah atau tidak. Tugas kita berdoa, urusan Allah kabul atau tidak. Tapi harus kita meyakinkan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah faqamina an yustajaba lakum. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan Allah akan kabulkan doanya. Harus yakin. Apalagi saat kita berdoa memiliki keyakinan, ya Allah, saya tidak punya Tuhan selain Engkau ya Allah, yang maha mendengar dan maha melihat. Kemana saya lagi ya Allah? Kalau ya Allah Engkau hanya menerima doa orang saleh, bagaimana saya ya Allah yang masih banyak dosa dan maksiat? Begitu bahasa kita dalam doa. Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ada pertanyaan kepada Rasulullah, Arabbuna qaribun fanunajih am ba'idun fanunadih. Ini asbab nuzul ayat ini. Apakah Allah dekat, cukup kami bermunajat? Maksudnya bermunajat apa? Kalau di bahasa Indonesia, bermunajat artinya munajat doa. Tapi beda dalam bahasa Arab. Munajat artinya berdoa dengan suara kecil. Kalau bahasa kita bisik-bisik ya, bisik. Apakah Allah dekat, cukup kami bisik-bisik dalam doa, tidak perlu dalam suara yang keras? Am ba'id
ba'idun fanunadi, atau Allah jauh, mesti saat kita berdoa harus kita manggil, artinya dengan suara yang keras. Rasulullah diam, turun ayat ini. Kalau hamba-hambaku bertanya di mana, jawab, fa inni qarib, sangat dekat. Ini ayat ini menanamkan harapan dan keyakinan saat kita berdoa Allah sangat dekat sama kita. Apalagi doa dalam sujud, bagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Posisi hamba Allah sangat dekat sama Allah dalam posisi sujud. Oleh karena itu punya doa dalam sujud. Walaupun doa dalam bahasa sendiri boleh, tapi lebih baik di salat sunnah-sunnah diwajib tetap doa bahasa Arab. Tapi di salat sunnah, apalagi salat malam, Allah mengerti, Allah yang menciptakan segala bahasa. Kita berdoa. Tapi jangan kita menghafal banyak doa bahasa Arab, tapi berdoa dalam bahasa Arab tapi tidak memahami artinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengkabulkan doa seorang yang lalai saat berdoa. Di antara kelalaian dalam doa itu tidak mengerti artinya. Maka saya pernah perhatiin seorang dipimpin doa, dia ikut amin amin, tapi dia tidak faham. Malah di tangan yang kiri megang HP sambil SMS, yang kanan amin amin. Itu namanya doa yang lalai, sibuk masih amin amin, tapi imamnya sudah selesai dia masih lupa karena masih megang HP-nya amin amin. Kayaknya salah SMS, jadi pada tulis SMS dari tulis amin. Apalagi saat umrah, saya sangat tidak setuju umrah itu dipimpin oleh mutawif yang mengkeraskan suara dengan amin dan jemaahnya di belakang amin. Mutawif membaca doa, yang di belakang amin, malah kadang-kadang salah baca doa. Kenapa kita tidak bisa berdoa sendiri? Apalagi kalau lagi di tanah suci, tempatnya terjamin kabul doa, tanah suci, berkah, kita berdoa. Apalagi lagi tawaf, kita bisa susunkan. Kalau kita tidak hafal, ya susunkan doanya semampu kita, walaupun bahasa sendiri, bukan bahasa Indonesia lagi. Kalau bisa bahasa daerah boleh. Tawaf pertama, doakan untuk diri sendiri. Tawaf yang kedua, doakan untuk orang tua. Tawaf yang ketiga, doakan adik-adik kita, saudara kita. Tawaf yang keempat, doakan keluarga besar kita. Tawaf yang kelima, doakan orang yang menitip doa sama kita. Orang yang titip, tekan banyak, begitu mau berangkat, mau umrah, mau haji, karena banyak orang titip. Tolong banget. Tak perlu bawa surat, tuliskan nama-nama orang yang titip doa, sambil doa, ya Allah ini bapak dan ibu fulan minta doa. Siapa nama ini? Tak usah seperti itu. Udah, ya Allah, semua orang yang menitip doa sama saya, yang saya sebutkan nama maupun saya lupa, ampunilah ya Allah mereka, mudahkan urusannya, berikan kemuliaan dunia akhirat. Umum, tak perlu disebutkan nama satu bersama. Allah tahu niat kita yang dimaksud siapa. Yang keenam, kita mendoakan seluruh umat Islam yang ada di muka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah pada seluruh umat Islam.
supaya umat Islam bangkit dan kembali kepada jalan yang benar. Subhanallah, begitu indah kajian yang disampaikan oleh guru kita Al-Maghfur lahu Syekh Ali Jaber. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam setiap langkah mengerjakan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketujuh, doakan negara kita Indonesia. Doakan Indonesia. Indonesia lagi sakit, krisis ekonomi, krisis politik, krisis akhlak, banyak masalah. Kalau kita tidak berdoa, berarti tidak berduri negara kita. Mendoakan negara kita bukan sunnah, malah wajib, apalagi dalam kondisi dia lagi sakit. Kita berdoa. Dan ini manfaatnya kalau kita susunkan doa seperti ini, insya Allah tidak salah hitung tawaf. Kadang-kadang kita tawaf ini yang keberapa ini? 4 atau 5. Tapi kalau kita susunkan, yang pertama untuk saya, diri saya, yang kedua untuk orang tua saya, yang ketiga untuk adik dan keluarga saya, yang keempat keluarga besar, paman, nenek, kakek, semua yang hidup maupun yang sudah meninggal. Begitu kita lagi berdoa, salah itu, ini doa yang mana ya? Oh, untuk keluarga besar, oh berarti sudah yang keempat. Yang kelima, orang-orang yang menitip doa sama kita. Yang keenam, untuk umat Islam di mana saja berada. Yang ketujuh, doakan negara kita. Sudah selesai. Safa Marwah sama. Dan tidak ada doa khusus di tawaf maupun di Safa Marwah. Doa sesuai keinginan kita. Boleh kita titip doa sama orang saleh, tapi jauh yang lebih tahu hajat kita adalah diri kita. Orang minta jodoh banyak. Semalam sampai jam 1 saya tidur, SMS aja sudah hampir 200 masuk. Saya berusaha maksimal untuk menjawab semua pertanyaan. Banyak masalah dan semua minta amalan, minta amalan, minta amalan, amalan jodoh, amalan usaha, amalan lancar, amalan rumah tangga, semua minta amalan. Padahal kebahagiaan dan keselamatan sudah ada di tengah kita, di hati kita, di tangan kita, tapi kita larinya jauh. Bunya Al-Quran, bunya masjid, bunya salat, salat malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berdoa, Allah paling senang doa lahuh. Apa? Lahuh, juga sama-sama lahuh. Faham lahuh? Arti lahuh ya lahuh. Faham tak? Tak faham ya? Makanya belajar bahasa Arab. Atau cari orang Arab ya, nikah sama orang Arab lah, biar lebih cepat bahasa. Lahuh itu yang selalu berdoa, tidak pernah mau fikir doa dikabul atau tidak, bukan urusannya dan tugasnya itu, tapi dia selalu berdoa. Setiap waktu doa, setiap salat doa, setiap sujud doa. Antara azan dan iqamah bersabda Rasulullah, da'watun la turad baina kulli adhanin wa iqamah. Da'watun la turad, antara azan dan iqamah ada doa tidak ditolak. Apalagi hari Jumat, jam paginya berkah, jam siangnya berkah, sebelum khutbah berkah, habis khutbah berkah, habis salat Jumat berkah, sebelum asar berkah, sebelum maghrib berkah. Maka Rasulullah SAW ada satu jam bersabda, akhiru sa'atin min nahar yawmin jum'ah sa'atul la turad, dinamakan oleh ulama saat ijabah. Ada satu jam
di ujung siang. Kalau kita menghitungkan waktunya, kalau maghrib jam 6 berarti jam 5, 1 jam sebelum azan. Kalau kita kebiasaan, kalau kita di Madinah hari Jumat kan libur, Kamis sama Jumat libur, Sabtu Minggu aktivitas biasa, beda sama di Indonesia. Kalau di sana kita hari Jumat libur, jadi begitu lepas salat Jumat kita kumpul satu keluarga, berarti silaturahim besar kita hari Jumat, makan siang sama-sama. Habis makan siang kita salat asar di Masjid Nabawi. Habis salat asar kita tidak boleh ngobrol sama siapa-siapa. Sibuk antara asar sampai maghrib. Kenapa? Kesempatan emas. Hajat kita, doa diijabah oleh Allah. Kalau belum bisa memaksimalkan antara asar sama maghrib, udahlah sebelum maghrib 1 jam datang. Kalau tidak bisa 2 jam, 3 jam, udah datang. Tidak usah 1 jam, setengah jam, 30 menit. Masa keberatan? Kita punya hajat pusing setiap hari, dari pagi sampai malam, malah kadang susah tidur. Kita punya kesempatan berdoa kepada Allah, malah kita hilangkan kesempatan itu. Kalau sekarang ada pengumuman di mall mana atau supermarket mana, orang beli barang 1 dapat 2, lari semua orang. Wih, ini kesempatan katanya. Ini macam kesempatan seperti ini kita manfaati. Hari Jumat, hari ini hari Jumat. Jadi saya mohon sebelum azan maghrib minimal setengah jam, kalau tidak bisa 1 jam, duduk di masjid. Habis anda salat tahiyatul masjid, berdoa, tumbahkan semua masalah anda sama Allah. Demi Allah dikabulkan. Dan kembali pada keyakinan. Jangan anda saat berdoa anda coba, atau ada seorang berkata saya tidak pantas diijabah, saya masih belum bersih, masih banyak dosa, masih banyak kekurangan. Itu kata tidak boleh, itu bisikan dari setan. Kenapa tidak pantas diijabah? Emang siapa yang menjaminkan siapa yang diijabah, siapa yang tidak? Kita semua harus berdoa. Saya berdoa dengan yakin Allah akan kabulkan, bukan karena dari Madinah atau karena ustaz atau siapa, bukan. Itu tidak bagi bahasa-bahasa seperti itu sama Allah. Tapi Allah melihat bukan dari mana anda, bukan asalnya dari mana, atau ilmunya atau apa. Allah melihat saat berdoa, yakin tidak. Dan proses doa pasti diijabah dengan cara proses atau 3 cara. Yang pertama, orang meminta kepada Allah langsung dikabulkan. Minta jodoh dikasih jodoh, minta rezeki mobil dikasih mobil, minta rumah dikasih rumah, minta kerjaan bagus dikasih kerjaan bagus. Itu namanya doa sesuai permintaan kita. Yang kedua, kalau kita meminta sesuatu tapi kita belum nampak, belum terlihat Allah ijabah atau tidak, jangan berfikir Allah tidak mengabulkan. Tapi ternyata Allah sudah kabulkan, tapi dengan cara yang kedua. Allah menolak bala yang lebih parah walaupun kita tidak minta. Dalam takdir Allah jadi kecelakaan motor, tapi kita dapatlah minta ya Allah jangan kecelakaan motor. Malah kita minta ya Allah jodoh, malah Allah hindarkan kita. Dalam takdirnya karena kita selalu berdoa, ternyata Allah kabulkan dengan cara yang kedua. Allah menjauhkan kita dari takdir buruk. Berarti sudah dikabulkan, tapi kita tidak tahu bagaimana sistemnya. Yang ketiga, setiap kita berdoa Allah simpan untuk menjadi cadangan buat kita di akhirat. Karena di akhirat kan banyak masalah.
Kita butuh amal saleh kita yang menolong kita nanti di hadapan. Alhamdulillah, itulah tadi kajian yang indah dari guru kita Al-Maghfurulahu Syekh Ali Jaber. Semoga menjadi amal jariah beliau dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.